Perkenalkan, nama saya Ardi Pratama, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Tarumanegara dengan NIM 515180020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang otomasi dan robotika di seputar dunia industri. Nah, topik kali ini yang saya angkat adalah peran otomasi dalam sektor perakitan atau assembly. Nah, seperti yang kita tahu, pada masa 4.0 ini, otomasi sudah dilakukan untuk di semua proses produksi, terutama di industri. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan berfokus pada industri perakitan atau assembly. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu otomasi. Nah, otomasi merupakan sebuah proses penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang bekerja secara otomatis sehingga tidak memerlukan tenaga dan pengawasan manusia lagi dalam proses produksi di industri. Nah, otomasi ini merupakan tingkat tertinggi dari teknik proses produksi. Berikutnya adalah tingkat perkembangan otomasi. Nah, pertama-tama dimulai daripada masa di mana proses produksi itu dilakukan oleh kerja tangan manusia. Nah, pada masa ini semua pekerjaan dilakukan oleh manusia. Yang kedua, setelah itu dilakukan ada perkembangan yaitu kerja mekanik. Nah, pada kerja mekanik ini sebagian pekerjaan sudah dilakukan oleh mesin, namun untuk pekerjaan detail masih dilakukan oleh manusia. Dan yang ketiga adalah otomatisasi. Nah, pada masa ini proses dikerjakan seutuhnya oleh robot dengan pemrograman. Nah, berikutnya mengapa otomasi diperlukan? Nah, kita dapat lihat dari beberapa segi. Nah, yang pertama itu dari segi pekerja. Nah, dari segi pekerja dapat kita lihat jika dikerjakan dengan manusia tentu saja dapat ada resiko terjadinya kecelakaan kerja. Sedangkan jika telah dilakukan otomatisasi, semua dikerjakan oleh robot, tidak akan terjadi masalah tersebut. Nah, yang kedua adalah frekuensi kerja. Nah, untuk pekerjaan yang dilakukan manusia, tentu saja manusia memiliki jam kerja tertentu dan juga melakukan pekerjaan memiliki relatif waktu tertentu. Nah, sedangkan untuk otomatisasi, robot dapat dikerjakan secara terus-menerus dengan 24 jam tanpa berhenti, kecuali jika terjadi masalah atau error. Nah, yang ketiga adalah standar mutu. Tentu saja jika dikerjakan dengan robot, standar mutu dapat diatur dengan memasukkan kode-kode atau standar-standar tertentu. Sedangkan jika dikerjakan oleh manusia, tentu saja ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi manusia tersebut sehingga dapat mempengaruhi standar mutu. Nah, yang terakhir adalah ketelitian. Tentu saja jika dikerjakan dengan otomatisasi atau dengan robot, tentu saja ketelitian itu menjadi lebih baik. Nah, yang berikutnya adalah kita akan bahas tentang assembly. Nah, sebenarnya apa sih assembly itu? Nah, assembly atau perakitan adalah suatu proses untuk menggabungkan dua atau lebih komponen secara mekanik menjadi sebuah unit. Dalam dunia industri, baik itu industri otomotif, mesin, elektronik, pasti tidak asing lagi dengan namanya assembly. Nah, proses ini merupakan tahap akhir dari proses produksi yang begitu panjang. Dalam proses ini, biasanya unit yang akan dirakit masih berbentuk komponen yang nantinya komponen tersebut akan digabung untuk menjadi sebuah unit. Nah, berikutnya saya akan bahas tentang otomasi dalam sistem perakitan. Di sini saya hanya akan membahas tentang beberapa hal saja, seperti contohnya robot las, robot perakitan, dan juga konveyor. Pertama-tama adalah robot las. Robot las atau robot pengelasan adalah sebuah teknologi mekanik yang dapat melakukan tugas penyambungan dua bahan material atau lebih, baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, sehingga penyatuan bahan lebih presisi dan akurasi lebih tepat. Robot pengelasan adalah mekanisme modern yang ditandai dengan keserbagunaan tindakan serta kecepatan transisi yang tinggi untuk melakukan operasi baru. Dengan adanya robot las otomatis ini, jika kecelakaan kerja juga dapat diminimalisir. Nah, yang berikutnya adalah robot perakitan atau robot lengan. Robot lengan merupakan gabungan dari beberapa segmen dan sendi yang secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu arm, wrist, and gripper. Robotic Industries Association atau RIA mendefinisikan robot lengan sebagai lengan yang didesain untuk memindahkan material, benda, alat tertentu lewat pergerakan yang terprogram untuk melakukan berbagai macam tugas. Robot lengan ini dapat diilustrasikan sebagai robot yang memiliki dua buah lengan dan pergelangan. Nah, di ujung pergelangan ini dapat diinstal berbagai tool sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang kita harapkan. Jika dipandang dari sudut pergerakan, maka ada 3 pergerakan utama dari robot lengan ini. Yang pertama itu adalah badan robot yang dapat bergerak berputar secara ke kiri dan ke kanan. Yang kedua adalah lengan yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah, dan juga ada pergerakan pergelangan yang bergerak menyesuaikan dengan sifat dari tool yang kita pasang. Nah, yang berikutnya adalah konveyor. Konveyor atau sistem konveyor bisa dikatakan sebagai bagian dari peralatan mekanis yang mengangkut material dari suatu tempat ke tempat lain. Sistem ini berguna ketika ada barang atau
sesuatu yang perlu diangkat dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Keberadaannya membuat proses ini lebih mudah, lebih cepat, dan lebih nyaman. Sistem alat konveyor otomatis ini adalah sistem yang dirancang menggunakan sistem kontrol yang dapat bekerja pada konveyor secara otomatis sesuai dengan instruksi yang diberikan. Alat ini dibuat terdiri dari berbagai macam komponen, yaitu sebagai contoh ada sakral limit, microcontroller, dan juga motor TC. Supaya alat ini bekerja secara otomatis, perlu diisi program ke microcontroller sehingga dapat berfungsi sebagai konveyor otomatis. Nah, di sini juga terdapat beberapa jenis dari konveyor. Yang pertama adalah belt conveyor. Belt conveyor merupakan sistem material handling yang menggunakan belt untuk memindahkan material secara terus-menerus. Ada juga roller conveyor. Nah, roller conveyor ini menggunakan rollers dengan posisi paralel yang terpasang pada sebuah frame agar nantinya dapat memindahkan material yang diinginkan baik menggunakan mesin motor, gravitasi, ataupun secara manual. Berikutnya adalah power roll atau power roll conveyor. Power roll conveyor ini merupakan jenis yang sama dengan roll conveyor, hanya saja pada power roll conveyor ini dapat penggerakannya itu kita menggunakan tenaga dari motor. Untuk power roll conveyor ini biasanya lebih sering digunakan pada industri fast moving consumer good atau manufaktur dan logistik. Nah, dengan menggunakan conveyor ini, proses pembuatan alat atau barang sangat terbantu karena dapat mempercepat pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan lebih cepat dan lebih mudah, sehingga tidak memerlukan tenaga yang besar untuk dapat memindahkan barang tersebut atau alat tersebut. Nah, tentu saja dalam setiap suatu hal pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Tentu saja juga dengan otomatisasi di dunia industri ini, terutama bidang perakitan. Nah, kekurangannya akan saya bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah kemungkinan malfungsi. Nah, tentu saja kekurangan malfungsi ini dapat terjadi karena robot itu dapat bekerja terus-menerus, sehingga diperlukan perawatan yang rutin. Jika tidak dilakukan dengan rutin, maka tentu saja dapat menyebabkan malfungsi yang dapat menghentikan proses produksi. Yang kedua adalah memerlukan perawatan atau maintenance yang rutin. Tentu saja jika bekerja terus-menerus, tentu saja perawatan atau maintenance harus dilakukan secara rutin. Yang ketiga adalah pelayanan operator. Nah, walaupun manusia memang tidak bekerja lagi digantikan oleh robot, namun peran manusia sebagai operator masih tetap diperlukan untuk memantau dan melakukan perawatan. Dan jika operator tersebut lalai, maka dapat menyebabkan kegagalan kerja oleh mesin tersebut. Nah, berikutnya adalah kelebihannya. Nah, kelebihannya itu mempercepat proses perakitan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti contohnya konveyor itu dapat mempercepat pemindahan barang sehingga proses dapat dilakukan lebih cepat. Dan juga tentu saja ada robot lengan yang dapat bekerja secara otomatis dan lebih presisi, lebih cepat, sehingga prosesnya lebih baik dan lebih cepat. Yang berikutnya kelebihannya adalah mengurangi tingkat cacat produksi. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dengan menggunakan robot itu tentu saja keakuratan atau ketelitian akan lebih baik, sehingga dapat mengurangi tingkat cacat produksi. Dan hasil produksi presisi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan juga mengurangi resiko bahaya yang timbul akibat dari mengangkat beban yang berat bagi pekerja. Sudah jelas. Yang kedua, yang terakhir juga adalah meringankan beban operator karena hanya cuma memantau dan melakukan maintenance. Nah, sepertinya sudah cukup untuk pembahasan otomasi ini. Sekarang saya akan ke topik yang lain. Nah, seperti yang kita tahu dalam kondisi pandemi ini memang pembelajaran akan jadi lebih sulit. Nah, namun setelah perkembangan zaman dengan perkembangan teknologi, tentu saja sudah sangat membantu dengan menggunakan internet atau menggunakan Zoom meeting. Nah, harapan saya untuk dalam kondisi pandemi ini tentu saja walaupun kondisi situasi ini sangat sulit, namun untuk semangat terus belajar dan berkembang, menemukan inovasi baru, sehingga kita sebagai manusia ini menjadi mempunyai value yang tidak kalah dengan robot. Nah, karena seperti yang sudah kita tahu, lama-kelamaan pekerjaan itu akan digantikan oleh robot. Nah, kita sebagai manusia tentu saja harus menemukan sesuatu yang baru, sehingga kita memiliki value yang lebih dari robot tersebut, sehingga kita tidak dapat tergantikan. Nah, harapan saya untuk future automation and robotics ini terus semakin berkembang, semakin menarik, dan juga semakin mempermudah pekerjaan manusia. Nah, namun juga seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita juga manusia juga harus berkembang. Jangan hanya saja robot yang terus berkembang, namun kita manusia tidak berkembang. Berikutnya saya akan sedikit bercerita atau memberikan kritik dan saran untuk materi mata kuliah otomasi dan robotika lanjut yang diampu oleh Pak Agus Halim selaku dosennya. Nah, menurut saya perkuliahan ini
banyak sekali memberikan saya ilmu-ilmu baru seputar dunia otomasi dan robotika. Nah, sebagai Pak Agus sebagai dosen pengampunya juga telah memaparkan materi dengan baik, mengajarkan dengan suasana yang santai namun tetap serius, sehingga mahasiswanya tidak terbebani namun materi-materi tetap tersampaikan dengan baik. Mungkin sekian saja dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.